Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Komal dan Pak Ibu Kartini? Alhamdulillah. Ya, Semangat. semangat ya. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching, Pak. Untuk itu, sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Saya memperkenalkan diri dulu, Pak ya. Ya. Nama saya Samsul akan bertindak sebagai pengamat. Nah, kemudian Pak Komal sebagai coach dan Ibu Kartini bertindak sebagai coaching kita ya pada kesempatan ini. Jadi sebelum acara kegiatan coaching, kita mulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Komal sebagai coaching berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan bersama Bapak. Yang pertama adalah saya akan mengamati tentang alur Tirta pada kegiatan coaching ini hari ini. Yaitu pertama tujuan, yang kedua identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan kita ini yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Komal, yaitu rubrik yang saya gunakan pada sesi kali ini. Dan yang ketiga, kompetensi coaching yang akan dikembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan yang ketiga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Komal, kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut, Pak? Jadi dari ketiga kompetensi seorang coach itu Pak, yang saya akan kembangkan itu adalah kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Seperti itu. Ya, bagus, berarti Bapak memilih kompetensi yang ketiga ya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang kira-kira yang ingin Bapak harapkan dari pertemuan kali ini, Pak? Ya, yang indikator yang saya harapkan sebentar ini Pak, yaitu saya bisa mengarahkan untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang bisa memunculkan ide-ide baru Pak. Ya, seperti yang saya harapkan dari coaching kita pada hari ini Pak. Oh, luar biasa ya. Karena ini memunculkan ide-ide baru ya, Pak. Oke. Baiklah Pak, untuk lebih ini kan supaya kita lebih memahami tentang apa ide-ide baru itu, mari kita lanjut saja ke persiapan kita untuk coaching. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kartini. Bolehkah saya meminta waktunya Bapak sebentar? Boleh sekali Ibu, boleh sekali. Silakan Bu. Kita Pak sama Bapak tentang apa yang saya Pak. Baik. Ini apa yang mau Ibu ceritakan dengan saya? Pak Komal, akhir ini saya perhatian atau antusias murid-murid saya terhadap pembelajaran saya di kelas itu
ya mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Eh, dalam mengerjakan tugas itu hanya ada di murid yang ada di kelas saya mengerjakan tugas. Seperti itu Pak masalah saya Pak. Jadi menurut Ibu Kartini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Ini saya maukan nanti dengan adanya pembicaraan dengan Bapak, saya bisa mengatasi atau menemukan solusi atas permasalahan saya tentang di kelas itu Pak. Oh, pertemuan pada hari ini, Ibu ini menceritakan tentang murid-murid Ibu yang kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari Ibu. Iya Pak, seperti itu Pak. Dan juga jumlah yang itu hanya 50% saja Bu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Berarti Ibu ini mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid tersebut ketika Ibu mengadakan pembelajaran Jadi Pak. Oh, berarti kira-kira menurut Ibu Kartini hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan dalam pembelajaran saya ya pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak, terkesan terlalu monoton. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya Pak. Dan juga mungkin saya kurang dalam memberikan, bukan kurang ya Pak, belum memberikan menjalankan proses pembelajaran itu metode ataupun media yang menarik bagi murid-murid saya seperti itu Pak. Berarti saya sempat dengar pernyataan Ibu bahwa itu yang pertama itu pembelajarannya sedikit membosankan Bu ya. Untuk berbicara ya. Satu dan kemudian kan di poin kedua bahwa Ibu kurang membawakan buat muridnya untuk berpendapat, aktif bicara pada pembelajaran. Begitu ya. Kira-kira dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang tidak membosankan Pak, tidak monoton, menginginkan pembelajaran yang asik dan berarti menurut mereka itu bahwa mereka menginginkan pembelajaran yang asik Bu ya, seperti itu. Iya. Berarti seperti itu gambarannya murid-murid Ibu ya. Iya. Sangat sependapat dengan pernyataan Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asyik dan tidak bosan pada saat Ibu memberikan pelajaran Ibu tersebut? Menurut saya Pak, itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Maksudnya berpusat pada murid itu kita menjalankan proses pembelajaran, ada dia dalam pembelajaran tersebut itu
menyesuaikan dengan bakat murid, Pak. Karena itu dalam proses pembelajaran itu kita masukkan juga speaking ataupun yang menyenangkan supaya ada proses pembelajaran saya seperti itu, Pak. Ini sangat tertarik ini pembahasan pada hari ini. Jadi tadi saya tangkap bahwa ibu menurut ibu itu pembelajaran harus berpusat pada murid, ya. Jadi berpusat pada murid, maksudnya berpusat kepada murid ini apakah mereka lebih aktif atau memang seperti apa, Bu? Dari itu artinya sesuai dengan minat dan bakat mereka, Pak. Jadi kita mengikuti keinginan mereka, apa yang mereka inginkan di dalam satu proses. Jadi seperti itu ya. Berarti mereka itu sudah terpeta-petakan ini bakat mereka seperti ini, Bu ya, seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Lebih aktif berarti dalam pembelajaran ibu ya. Mereka Iya, Pak. mereka terlalu tadi yang Pak. Sampaikannya. Iya, seperti itu, Pak. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ibu, penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ini. Poin kedua tadi ibu menggambarkan bahwa ketika mereka itu mengerjakan tugas itu hanya 50% saja. Penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas seperti apa? Ya, kurang antusiasnya itu mungkin penyebabnya juga tadi itu karena memberikan pembelajaran yang terlalu monoton, tertarik dalam menikmati proses pembelajaran itu. Mereka juga merasa agak malas-malas ya, Pak, dalam mengerjakan tugas. Dan yang berikutnya mungkin saya memberikan tugas itu terlalu banyak, Pak. Banyak dan berisi banyak pertanyaan pertanyaan banyak, tetapi saya memberikan sumber yang sumber belajar yang tidak cukup, berarti pertanyaan banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu, Pak. Sehingga malas untuk mengerjakan tugasnya. Berarti mereka itu kurang antusias pengumpulan tugas itu. Ya, Pak. Ibu berarti memberikan banyaknya tugas kepada mereka, banyak pertanyaan, namun ibu kurang dari yang beragam ya dan mengasyikkan. Ya, seperti. Kalau boleh tahu, belajar apa saja di kelas? Itu, Pak, biasanya hanya menggunakan di perpustakaan, Pak. Berarti selama ini ibu itu selalu menggunakan teks yang ada di perpustakaan ketika ibu sedang melakukan proses pembelajaran di kelas bersama murid-murid ibu ya? Iya, seperti itu, Pak. Jadi kalau boleh tahu ibu, adakah belajar selain buku teks yang ibu ketahui? Ya, karena adanya masalah ini saya mulai membuka literatur ataupun saya bertanya-tanya sejauh saya sumber belajar itu seperti
artikel di blog ya Pak ya, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet seperti itu Pak. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang diminati, disukai oleh anak zaman sekarang, seperti atau reels di IG itu Pak. Nah, betul sekali yang Ibu sampaikan. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Iya Pak. Ya, mungkin ya, Ibu sudah banyak mengetahui tentang sumber-sumber belajarnya, berarti Ibu telah memahami ya, letaknya itu pada Ibu sendiri, bahwa Ibu tadi bahwa sumber belajar seperti ini, ya. Iya. Ya. Ibu kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini dalam rangka melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Yang pertama Pak, saya rancang sebuah model pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, atau TikTok, tetapi menyesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran, minat dan bakat yang dimiliki murid saya Pak, seperti itu. Kemudian saya tidak akan memberikan tugas lagi terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas saya sesuaikan juga dengan minat dan bakat murid saya Pak. Dan di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga murid nanti tidak bosan dan tidak ada terkesan di mereka merasa senang mengerjakan tugasnya sesuai, dan mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan bentuk drama, puisi, ataupun dalam bentuk laporan digital, seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Ibu, saya ini tertarik dengan penyampaian dari Ibu tadi bahwa Ibu itu akan merancang sebuah berbelajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok yang tren sekarang Bu ya. Ya. Nah, kemudian Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu itu tidak akan melakukan memberikan tugas yang begitu banyak Bu ya. Iya Pak. Nah, dan Ibu tadi menyesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid. Yang saya tangkap dari pembicaraan ini Bu, yang sangat menarik adalah bahwa Ibu akan menerapkan diferensiasi. Kalau boleh tahu Ibu, pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu solusi yang akan saya ambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tujuannya adalah untuk mengcover pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan muridnya Pak, minat dan bakatnya, seperti itu Pak. Boleh saya mencari pembelajaran itu mengatakan bahwa untuk membuat mengklasifikasikan minat dan bakat murid tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, langsung itu sehingga Ibu dapat menentukan bahwa minat bakat seorang anak ini di sini
anak ini seperti ini. Kira-kira pembelajaran yang yang Ibu akan lakukan ke depannya? Oh ya Pak. Yang pertama Pak, langkah-langkah yang saya ambil itu yang pertama adalah memetakan yang pertama itu kebutuhan murid saya, minat belajarnya, kesiapan belajarnya seperti itu Pak. Terus di dalam proses pembelajaran diferensiasi itu sendiri Pak, ada 3 kompetensi. Itu adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Kita menjalankan proses pembelajaran diferensiasi ini dengan memilih salah satunya atau mengkombinasikannya dari 3 diferensiasi tadi itu Pak. Wah, sangat menarik ini. Saya ternyata pembelajaran diferensiasi ini adalah memperhatikan kebutuhan ya belajar murid ya, kesiapan mereka, dan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini terbagi menjadi 3 Bu ya. Iya. Sampaikan bahwa diferensiasi konten, si proses, dan diferensiasi produk. Kalau boleh tahu, pada pembelajaran berdiferensiasi dalam konten itu, misalnya kan Pak, kita semua ada muridnya kita yang suka menulis artikel, kemudian ada murid kita yang suka melihat proses pembelajaran itu melalui video YouTube. Juga anak-anak yang suka menggunakan dalam bentuk laporan digital seperti itu Pak. Jadi tadi itu yang dikatakan dengan konten Pak. Jadi media yang akan kita gunakan itu yang dikatakan dengan konten Pak. Jadi kita menyesuaikan media itu dengan keinginan murid kita. YouTube tadi hasil dari pemetaan tadi yang pertama itu Pak yang kita lakukan. Seperti itu Pak. bahwa diferensiasi konten ini seperti konten YouTube, TikTok, dan lain sebagainya Bu ya. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu rencana ini. Mudah-mudahan berhasil. Amin ya Pak, amin. Jadi dari percakapan kita tadi, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dan saya Pak, setelah saya mendapatkan solusi ini, saya akan terus membuat sebuah alur pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang disesuaikan dengan hasil diagnostik minat dan bakat, kebutuhan belajar dan kesiapan belajar murid saya seperti itu. Dan di dalam menyusun proses pembelajarannya itu sendiri Pak, saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya dan kepala sekolah saya seperti itu Pak. Setelah berlangsungnya proses pembelajaran itu juga, nantinya saya akan melakukan refleksi dan saya akan meminta
bantuan dari jalan saya dan murid saya, sehingga nanti saya bisa melihat dari mana sisi kelemahan saya, mana yang akan saya perbaiki dalam proses pembelajaran saya dari siswa saya dan sejawat seperti itu. Oh, berarti komitmen ibu tersebut bahwa ibu akan membuat rencana pembelajaran Ya, yang memastikan menggunakan banyak sumber belajar, Bu ya. iya, seperti itu, menggunakan banyak sumber agar- belajar. Agar eksplorasi materi murid-murid itu dapat menjalankan materi Ya. belajar, Bu ya. Bahwa mereka itu tanpa ada unsur paksaan, dan juga Ya. ibu melakukan refleksi dari setiap pembelajaran yang ibu lakukan dan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan berkolaborasi. sejawat ya. Ya, Jadi biasa rancangan ibu ini rencana yang baik Bu ya, sangat bagus sekali apa yang ibu rencanakan, dan saya sangat mendukung ya, sangat mendukung dengan langkah-langkah yang ibu tempuh dari persoalan yang ibu dapatkan dalam proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Mudah-mudahan ibu ya, semua apa niat baik ibu tersebut ya, yang ibu harapkan baik supaya murid tersebut itu teratasi persoalannya. Semoga semua rencana dan niat baik ibu ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu ya. ya Pak. Terima kasih Pak Komang atas waktunya. Dan setelah saya sharing dengan Bapak, akhirnya saya dapat menemukan solusi masalah saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga Ya, kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Ya, sama-sama Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada coaching Ibu Kartini, kemudian Pak Komang sebagai coach tadi ya. Alhamdulillah ya, di lembaran observasi saya tentang pengamatan hasil praktek coaching kita ini, maka saya telah mencatat di sini tentang langkah-langkah atau metode Tirta ya. Alhamdulillah tujuan yang disampaikan oleh dalam coaching tadi ini sudah tersampaikan, yaitu tujuannya disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Luar biasa. Kemudian diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik yang diarahkan oleh coach tadi. Ini sangat luar biasa, memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ya menyadari bahwa yang disarankan oleh coach itu suatu yang harus dihindari, tapi bisa untuk menambah sumber belajar ya, terutama media-media pembelajaran yang digunakan itu cukup jelas, karena di sini orang coach mendapatkan solusi bahwa dia akan menggunakan berbagai macam media, sehingga tidak membuat anak itu bosan dalam pembelajaran, baik itu YouTube, kemudian dari internet, dari sumber-sumber lain yang bisa membantu pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut bisa menarik. Itu. Kemudian rencana aksinya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, umpan balik mengenai rencana aksi dari coach itu, dan menyelesaikan persoalannya sudah cukup ya, sudah terarah dengan langkah Tirta itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach ya mencernakan hal-hal dalam penyelesaian permasalahan yang dengan coach supaya setiap masalah yang mengenai sumber belajar yang berasal dari apa yang kendalanya di lapangan, terutama sehingga pembelajaran minat bakat anak itu untuk belajar itu sangat kurang, tetapi dengan adanya seperti ini insya Allah bisa memotivasi seorang coach untuk menyelesaikan masalah pembelajaran itu biar tambah lebih menarik lagi, sehingga yang 50% tadi itu akan berubah, itu akan menjadi anak-anak menjadi senang ya, gembira ketika memberikan pembelajaran, yaitu setelah diutarakan tadi oleh coach bahwa dia akan
mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ya, ketika menggunakan media pembelajaran berdasarkan pada konten, produk, dan kemudian sumber belajar yang tepat untuk pembelajarannya. Nah, itu sudah terarah. Kemudian tanggung jawab ya, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada tanggung jawab ya, atau komitmen yang akan direncanakan oleh dari coach tadi terhadap pelaksanaan perubahan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dihadapinya bisa terselesaikan dengan meminta bantuan dari berbagai macam pihak, baik itu rekan sejawat maupun kepala sekolah. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian dari hasil itu sangat sesuai dengan alur tirta Pak, sudah terarah. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke coach, kira-kira dari langkah-langkah tadi ini, kira-kira langkah-langkah apa ya dari coaching tadi, langkah-langkah apa yang menurut Bapak paling menantang? Ya Pak, langkah-langkah apa yang paling menantang kira-kira dari, bisa diulangi Pak? ya, kira-kira dari hasil coaching tadi ini, kira-kira langkah-langkah apa yang menurut Bapak yang paling menantang dalam diskusi tadi ya dengan coaching Ya, yang paling menantang? langkah-langkah apa Pak? Langkah-langkah apanya Pak yang menantangnya Pak? Iya, dari langkah-langkah yang melakukan pertanyaan-pertanyaan itu Pak yang menantang ya, yang menggali informasi terhadap permasalahan coach itu Pak, kira-kira. Jadi langkah-langkah dalam alur tirta tersebut Pak, menurut saya yang menantang tadi Pak adalah yaitu di bagian identifikasi Pak. Ya. Mengapa langkah-langkah tersebut yang menurut saya itu adalah menantang? Karena bagaimana caranya saya seperti yang saya agar bisa memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, justru itu ketika saya dapat memberikan pertanyaan, coach tersebut ya mampu memberdayakan dirinya untuk dapat menggali atau mencari solusi dari si coach tersebut, yang mencarinya solusi tersebut. Artinya bagaimana pertanyaan saya tersebut ketika saya sampaikan kepada si coach, dia mampu untuk mencari solusi ya dari persoalan yang dia hadapi. Jadi di bagian identifikasi ini Pak, menurut saya sangat yang paling menantang Pak menurut saya Pak, karena untuk menggali seorang coach itu harus membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tersebut itu mampu mengutarakan atau mencari solusi tersendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dia curhatkan tadi Pak. Oke, terima kasih bahwa Bapak mengatakan itu dari identifikasi masalah ya, yang yang menurut Bapak yang paling menantang. Kira-kira dari hal tersebut, kira-kira kendala apa yang kemudian Bapak temukan dari kegiatan yang menggunakan langkah tirta tersebut? Kira-kira langkah-langkah apa Pak yang menjadi kendala Bapak, atau kendala-kendala yang Bapak temukan dalam identifikasi terhadap masalah tersebut? Ya, jadi menurut saya Pak, kendala-kendala yang saya hadapi adalah yang pertama itu masalah waktu. Artinya bagaimana saya seorang coach mampu memanajemen waktu serta memahami langkah-langkah dalam melaksanakan coaching tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam melakukan langkah-langkah coaching dengan tirta itu betul-betul mampu memiliki 3 kompetensi di dalamnya. Karena dengan 3 kompetensi tersebut, seperti yang saya inginkan adalah melontarkan pertanyaan berbobot, bagaimana saya bisa mengetahui seorang coach itu tanpa saya mendengarkan dengan rasa, ya, kemudian saya hadir penuh serta memberikan pertanyaan berbobot.
Ya, untuk itu saya langkah kendal-kendal tersebut yang harus saya optimalkan sehingga saya ke depannya bisa menjadi seorang coach yang baik buat coachingnya. Nah, kemudian dengan menggunakan manajemen waktu yang baik, karena kita kata bersama Pak bahwa persoalan di sekolah itu begitu banyak. Artinya dengan begitu banyak persoalan, seorang guru mampu untuk memanage waktunya sehingga semua persoalan itu dapat kita atasi dengan cara yang profesional dan baik. Dengan itu saya harus mampu memanajemen waktu saya sehingga saya dapat mampu untuk mendengarkan apa-apa saja persoalan dari seorang coach tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Luar biasa pertemuan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah melakukan kegiatan praktek coaching. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.